Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Fitri dengan NIM 2022 103703111138. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Artificial Intelligence atau yang disingkat dengan AI dalam Enterprise Resource Planning System. Jadi sebelumnya kita perlu tahu nih apa itu AI, ERP, dan SCM. Dimulai dari AI, Artificial Intelligence yang disingkat AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya itu membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Salah satu contoh AI itu mobil Tesla yang memiliki fitur self-driving. Tapi selain itu, AI itu juga sering muncul di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah Google Maps. Jadi sebetulnya Google Maps itu menggunakan teknik dari AI. Misalkan kita mencari rute perjalanan, mau berangkat dari kampus UMM ke alun-alun Malang. Maka Google Maps itu akan memberikan rekomendasi rute yang paling cepat yang bisa kita lalui untuk menuju ke alun-alun Malang. Nah, proses si pencarian rute ini itu termasuk dari teknik dari AI. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning, yaitu yang disingkat ERP. ERP ini adalah sistem informasi yang dimana semua proses bisnis dalam supply chains atau rantai pasokan seperti pembelian, pemesanan, manufaktur, kontrol kualitas, pengiriman, keuangan, dan akuntansi itu dikelola dalam suatu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Jadi dengan sistem ERP ini memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada satu sistem yang sama. Nah, hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan antara departemen. Terus sistem ERP ini juga memiliki banyak modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Beberapa modul diantaranya yaitu modul gudang, keuangan, manajemen pesanan, manajemen pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Nah, ketersediaan modul ERP ini bergantung terhadap software ERP yang digunakan. Selanjutnya itu Supply Chain Management atau yang disingkat dengan SCM. SCM adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, serta juga toko secara efektif. Jadi, hal ini itu dilakukan supaya persediaan barang dapat diproduksi serta didistribusi dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem itu dapat diminimalisir. Yang awalnya dari mahal itu jadi lebih murah karena lebih efisien, perhitungannya itu yang lebih tepat gitu. Jadi dilansir dari jurnal-jurnal yang saya baca, yaitu jurnal yang berjudul Artificial Intelligence dalam Enterprise Resource Planning System. Nah, dari jurnal tersebut, saya mendapatkan beberapa poin mengenai hubungan AI, ERP, dan SCM. Perekaman instan, pergerakan material, energi, tenaga kerja, dan sumber daya keuangan organisasi memastikan produksi data dan informasi untuk berbagai tingkat manajemen dengan sistem ERP. Jadi, sistem ERP ini umumnya terdiri dari modul-modul, yaitu ada modul yang pertama ada supply chains atau rantai pasokan, yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan, ketiga ada akuntansi, yang keempat keuangan, yang kelima manufaktur, yang keenam sumber daya manusia. Nah, di poin kedua, AI itu juga digunakan dalam analisis data
waktu nyata untuk tujuan seperti peramalan, perencanaan, pengoptimalan. Nah, ini dilakukan untuk membuat keputusan yang cepat dan efektif dalam pengelolaan proses bisnis. Di poin yang ketiga, penggunaan AI hanya pada unit tertentu di sepanjang supply chains tidak akan lengkap dalam mencapai keuntungan yang diperlukan dalam hal efisiensi dan profitabilitas. Di poin keempat, penggunaan teknik AI dalam setiap kemungkinan proses bisnis dalam sistem ERP dapat memberikan peluang untuk menangani proses bisnis dengan pendekatan holistik, akan secara signifikan mengurangi biaya sekaligus secara positif mempengaruhi penggunaan sumber daya yang efisien dan meningkatkan profitabilitas dan daya saing bisnis. Lalu di poin yang kelima, penggunaan AI dalam peramalan permintaan, perencanaan supply chain, dan masalah optimalisasi semakin luas. Di poin yang keenam, persiapan awal produk dengan AI, pencegahan pengiriman produk yang salah, dan pengurangan waktu pengiriman berkontribusi pada efisiensi dalam supply chain management. Lalu, aplikasi AI dalam supply chain management bertujuan untuk memecahkan masalah seperti memilih pemasok, memperkirakan permintaan, penjualan dan pembelian, dan menentukan jaringan transportasi. Di poin nomor 8, Kopmas pada tahun 2020 mengklasifikasikan data pelanggan untuk sektor keuangan menurut status risiko dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan dan metode support vector matching, mengingat studi menggunakan AI dalam pengelolaan bisnis lainnya. Di poin ke-9, Unver dan Altunov pada tahun 2020 mengatakan bahwa mereka menekankan untuk penggunaan robot di jalur perakitan untuk industri medis dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, disebutkan bahwa di poin ke-10, pekerjaan yang memakan banyak waktu seperti melakukan proses rekrutmen di bidang manajemen sumber daya manusia, melakukan ujian tertulis dan lisan, menjodohkan kandidat dengan posisi yang dapat dilakukan dengan aplikasi AI dengan efisiensi yang tinggi. Di poin yang ke-11, Mladenova pada tahun 2020 merekomendasikan bahwa sistem ERP itu harus dikembangkan dalam hal integrasi jaringan sosial, otomatisasi proses, penggunaan perangkat otonom, memanfaatkan kemampuan perangkat IoT, menerapkan perintah kontrol suara, dan yang terakhir menggunakan analisis data besar dan pembelajaran mesin. Di poin ke-12, perspektif studi ERP ke AI yang luas disajikan dan mengarahkan peneliti untuk lebih banyak menggunakan teknik AI dalam sistem ERP seperti yang disarankan oleh Mladenova tahun 2020 dalam penelitian tersebut. Di poin ke-13, secara paralel, Jensen et al. Di tahun 2020 juga menyatakan bahwa jumlah studi tentang ERP meningkat dari hari ke hari dan menekankan bahwa minat multidisiplin dalam sistem ERP akan terus meningkat, apalagi kalau dipertimbangkan bersama dengan AI dan industri. Ini maksudnya di poin yang ke-13, di poin-poin ini. Nah, maksudnya itu kayak misalnya kita punya perusahaan, AI sama ERP sama SCM itu kalau diterapkan secara sekaligus dalam satu perusahaan itu akan meningkatkan efisiensi suatu